Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih dalam rangka Minggu Paskah, hari ini kita membaca betapa Tuhan Yesus itu sangat sibuk pada hari Minggu itu. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan pembacaan Alkitab di rumah, Bapak Ibu akan lihat Tuhan Yesus itu subuh-subuh bangkit, lalu bertemu dengan Maria, lalu berjalan ke Emmaus seharian Bapak Ibu. Dari pagi sampai hampir matahari terbenam. Lalu tiba-tiba lenyap di Emmaus, muncul di kota Yerusalem 11 km. Dan di sana dia kembali mengulang PA lagi, pendalaman Alkitab. Jadi ada 2 kali dalam satu hari Tuhan Yesus PA. Sepanjang perjalanan ke Emmaus, untuk 2 orang murid, dan nanti balik lagi ke Yerusalem di tengah para murid yang sedang mengunci diri dalam pintu-pintu yang tertutup. PA lagi, nanti Bapak Ibu bisa baca kelanjutan dari Lukas itu ya, membahas kitab suci lagi. Dan Tuhan Yesus 2 kali dicatat melakukan makan malam bersama dengan 2 orang di Emmaus. Dan nanti ditutup setelah PA yang kedua, makan sepotong ikan. Ya, kalau di dalam Alkitab sepotong ikan bakar bersama para murid di kota Yerusalem. Nah Bapak Ibu yang terkasih, setelah Paskah kemarin kebaktian subuh, yang ikut kebaktian subuh Bapak Ibu ngapain saja? Apakah sesibuk Tuhan Yesus ini? Iya ya, kadang-kadang kita merayakan Paskah tidak mengerti ya, satu hari Minggu itu Tuhan Yesus agendanya full begitu. Tapi yang menarik saudara, kalau kita baca kenapa Tuhan Yesus harus melakukan pendalaman Alkitab, menjabarkan lagi kitab suci, menerangkannya kepada para murid. Sampai 2 kali, seharian di Emmaus dan nanti sampai malam sekali di kota Yerusalem. Kenapa Tuhan Yesus harus membuka pikiran para murid untuk membaca kembali kitab Torah, nabi-nabi dan Mazmur, saudara? Kenapa? Apakah melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak cukup? Kenapa harus PA lagi? Kenapa harus baca ulang dan dijelaskan secara detail lagi? Kitab yang sebenarnya bagi orang Israel itu sudah dihafal, bisa jadi luar kepala. Nah hari ini kita perlu melihat kembali sejarah saudara. Ini terkait dengan kota Emmaus atau kampung Emmaus. Apa itu daerah Emmaus? Emmaus memang tidak tercatat banyak di dalam Alkitab kita, tapi kalau Bapak Ibu punya kitab Alkitab yang ada Deuterokanonika di tengahnya, ya, yang dipakai oleh saudara-saudara kita Katolik itu, di situ ada kitab-kitab Makabe, ya. Di situ dijelaskan bahwa tahun 166 sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus, ya, ada perang besar yang dipimpin oleh Yudas Makabe di Emmaus itu. Dan perang itu berhasil membuat dinasti Makabe ini mengambil alih kota Yerusalem dan bait Allah untuk dikelola kembali oleh orang-orang Yahudi. Maka Emmaus itu adalah base camp, mabes, markas dari para pejuang-pejuang kurang lebih 160 tahun sebelum Tuhan Yesus yang berjuang melawan penjajah. Sebelum Roma ada Seleukid atau Mesir sebenarnya ya. Ada beberapa bangsa lagi sebelum Roma dan mereka berhasil. Jadi di sana orang-orang militan berkumpul di kampung itu karena mereka sudah tercatat dalam sejarah sebagai pemenang yang berhasil setelah ratusan tahun minimal mengambil ibu kota dan bisa mulai membangun bait Allah kembali. Maka Emmaus ini menjadi jalur alternatif atau plan B ya bagi 2 murid ini. Mereka orang Emmaus yang pulang kampung. Mereka keluar dari kampungnya karena mereka mendengar Yesus ini
adalah Mesias. Dan sebagai orang Emmaus yang cita-citanya adalah mengalahkan penjajah, ikut dong dengan rombongan Tuhan Yesus. Tapi yang tidak disangka mereka, Tuhan Yesus malah mati di kayu salib. Berbedalah dengan cita-cita mereka. Kok tidak seperti kami, para leluhur yang di Emmaus ini, yang berjuang sampai berdarah-darah untuk merebut kota Yerusalem. Nah, apa yang terjadi? Kleopas dan murid yang lain ini, ada beberapa tafsiran yang mengatakan ini istrinya sebenarnya, karena dalam Alkitab ada catatan tentang Maria istri Klopas, bukan Kleopas ya, tapi memang sengaja tidak dijelaskan di dalam Lukas 24 ini. Mereka pulang kampung berjalan dengan muka muram, dengan hati kecewa, tapi sepanjang jalan mereka membahas sampai Tuhan Yesus mendengar dan mendekat pada mereka. Dan lihat, ketika Tuhan Yesus tanya apa yang terjadi, mereka bisa jelaskan. Ada nabi yang bisa mengajar, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang berasal dari Allah. Dia mati dan kami sudah dengar dia bangkit. Nah, sudah bangkit loh saudara. Tapi kebangkitan itu enggak ngefek. Tidak berarti apa-apa. Walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka tidak seperti para Maria yang bersuka cita. Mereka bilang perempuan-perempuan sudah ke kubur. Teman-teman kami rasul-rasul juga sudah ke kubur. Tapi mereka tidak melihat dia. Titik. Ini Injil versi orang dua murid Emmaus ini. Berita kebangkitan yang anti klimaks. Berita kebangkitan yang kesimpulannya bukan happy ending. Tuhan Yesus bangkit sih. Mereka ngomong. Tapi ya sudahlah. Gak ada artinya kebangkitan itu. Kita pulang lagi ke Emmaus. Kembali ke rencana awal. Berjuang kembali bersama para militan di Emmaus untuk melawan Romawi. Saudara yang terkasih, mungkin itu juga yang dirasakan oleh orang-orang Kristen zaman sekarang ya. Oh ya, kita rayakan Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ya masalah hidupku ya gini-gini saja gitu ya. Iya sih, Tuhan sudah bangkit. Terus apa? Kembali ke pekerjaan kita, kembali ke rumah kita, ya pakai kuasa kita lagi, pakai kecerdasan kita, pakai cara kita lagi untuk menghadapi tantangan hidup dunia ini. Kita percaya kuasa Kristus yang bangkit, tapi kita kembali ke hidup yang lama lagi. Hidup yang di dalam 1 Petrus tadi dikatakan hidup yang sia-sia lagi. Dan itulah sebabnya dua orang yang ke Emmaus ini, ketika mereka begitu kuat doktrinnya untuk perjuangan melawan penjajah, Tuhan Yesus datang pun mereka tidak bisa kenali dia. Ketika kita punya agenda yang sangat kuat, pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan Tuhan, yang kita pikir dengan doktrin dan pemahaman itu, kita sedang taat dan setia pada Tuhan, sedang melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan sendiri pun yang datang yang bilang kita salah, bukan begitu, kita enggak terima. Ya contohnya sudah terjadi, para imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi. Kleopas dan temannya ini mungkin minimal 1 tahun, 2 tahun sudah mengikuti Tuhan Yesus. Jadi enggak menjamin ya saudara ya, orang yang rajin, yang dekat dengan Tuhan, belum tentu dia sefrekuensi dengan Tuhan, satu pemahaman dengan Tuhan, berjalan ke Yerusalem, langkahnya sama, tapi niatnya beda, motivasinya beda, walaupun dia bersama dengan Tuhan. Di keluarga kan juga begitu, kita sama-sama terus setia, gak pernah pisah. Tapi kita punya tujuan sendiri-sendiri dalam pernikahan, dalam keluarga itu. Dan pokoknya tujuan kita yang benar, pemahaman kita yang benar. Bahkan kalau Tuhan pun yang bilang kita salah, kita enggak terima.
Dan itu yang terjadi sampai akhirnya berbeda. Kalau Thomas, dia cuma ditunjukkan Tuhan, nih Thomas, cucuan wes. Ini bekas lukaku, lihat bekas lambungku. Thomas entah jadi mencucuk atau tidak, tapi dia lihat itu cukup Bapak Ibu. Kleopas, enggak. Pendalaman Alkitab seharian, sampai malam masih belum ceto. Ya, ada orang yang kita kabarkan Injil langsung, aduh puji Tuhan. Ada orang yang bertahun-tahun kita bimbing ikut PA. Tiba-tiba kemudian pindah agama gitu ya. Yang paling rajin gitu. Tidak semuanya orang punya pemahaman yang sama. Makanya kalau di dalam negara kita itu Bapak Ibu, bagi para pelaku terorisme yang sangat kuat itu ya, pemahaman doktrinnya, itu ada namanya deradikalisasi ya. Salah satu kurikulumnya itu membaca ulang kitab suci dengan cara baru atau kacamata baru. Kenapa? Karena ini orang-orang yang setia sebenarnya para teroris itu. Orang-orang yang sangat ingin taat melakukan titik koma di dalam kitab suci. Cuma bedanya pemahamannya salah. Tafsirannya berbeda. Maka Tuhan Yesus bagi orang yang berjalan ke Emmaus ini, dia tahu betapa orang ini sangat mencintai Tuhan dan sangat ingin menegakkan kedaulatan Allah atas bangsa Israel. Maka Tuhan Yesus belani jalan dengan sabar, menuntun mereka, membacakan kembali dan menjelaskan kembali pelan-pelan. Dan endingnya Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Ini alat peraga namanya Bapak Ibu ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat anak-anak sekolah minggu kita, atau anak-anak Bapak Ibu pulang sekolah minggu nanti ada alat-alat mainan apa ini, kertas-kertas gak penting gitu ya. Atau benda-benda tidak penting, jangan disepelekan itu. Alat peraga itu namanya. Alat peraga itu akan mengingatkan seseorang tentang pemahaman yang benar. Maka ketika roti itu dipecah-pecahkan, barulah Kleopas dan temannya ini ngerti. Oh iya, harus dipecahkan dulu supaya bisa dikasih makan orang lain. Supaya orang lain bisa hidup kekal. Harus pecah. Bukan ungkul, bukan utuh Mesias itu. Dia harus hancur supaya kita bisa makan dan hidup. Baru teranglah, terbukalah pikiran mereka akan maksud dari kitab suci. Mesias yang dulunya dianggap sebagai orang yang hebat, kuat, harus membasmi semua penjajah itu. Enggak, ternyata Alkitab Perjanjian Lama ini bilang kok, Mesias itu memang bukan untuk kuat seperti Daud, tapi hancur seperti roti ini. Hamba yang menderita ini, supaya kita bisa hidup. Ini gongnya saudara. Akhirnya mereka bisa ngerti sejelas-jelasnya firman yang sudah mereka hafal di luar kepala itu. Jadi saudara, kita jangan terlalu cepat menghakimi kalau ada saudara-saudara kita yang sekarang ini kan ada yang pro Israel ya dalam perang ini ya, ada yang kontra dengan Israel. Siapa yang setuju perang, siapa yang tidak setuju perang, wis gak jelas gitu ya. Dua-duanya sebenarnya dua pihak ini kan orang yang mencoba membaca kitab suci dan mencoba yang benar ini yang mana gitu tuh. Sayangnya di Indonesia kita jadi tukaran dewe, ya, bertengkar sendiri. Yang satu ini kehendak Tuhan ini. Yang satu bilang Tuhan memakai Amerika dan Israel, yang satu bilang Tuhan memakai Iran. Wah, jago kita berdebat di situ. Padahal kita lupa kita harus duduk dulu di bawah kaki Tuhan, mendengar Tuhan menjelaskan.
Kita langsung kesimpulan ini Armageddon, ini akhir zaman begitu ya. Terlalu terburu-buru dan kemudian kita nanti jangan-jangan salah melangkah. Bukan pergi mendekat pada Yesus seperti orang-orang ini, malah pergi ke Emmaus menjauh dari Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang zaman ini juga berpikir sama, jangan-jangan seperti Kleopas yang sangat komitmennya tinggi, cintanya kepada Tuhan sangat besar, sangat setia dan rajin. Cuma salah paham saja biasanya. Dan ini yang membuat gereja yang tidak bisa memahami ini kemudian mengkotak-kotakkan, oh ini radikal, ini moderat. Ini orang-orang yang ya cuma datang ibadah gak urus apa-apa gitu ya. Ada orang-orang yang mau melakukan apa saja bagi Tuhan, tapi pemahamannya kurang dalam. Kenapa? Karena pada zaman ini orang-orang lupa bahwa kita bisa ibadah banyak, pelayanan rajin. Tapi kalau kita tidak serius mendalami firman Tuhan, ya ini. Kelihatannya menyimpangnya sedikit di awal. Kalau Bapak Ibu punya busur itu ya, busur untuk anak sekolah itu ya, kelihatannya menyimpang sedikit, cuma berapa derajat begitu. Tapi kalau dijalani terus ya, makin lebar penyimpangannya. Dan itu yang terjadi. Orang-orang di gereja penuh, kalau ada acara makan-makan, lomba-lomba, nyanyi-nyanyi, menari-menari. Tapi kalau kelas pendalaman Alkitab, 0,00001% dari kehadiran, dari total jumlah anggota gereja. Hari ini kita diingatkan saudara, pada hari Paskah itu, Tuhan Yesus justru menunjukkan tugas pertama kita adalah mengajarkan ulang. Dia tidak menceritakan kebangkitannya, tapi dia menceritakan kembali apa relasi kebangkitannya itu dengan memahami lebih dahulu apa yang sudah diketahui, cuma salah sedikit tadi saja itu. Tugas pertama yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah mengajar kembali para murid dalam firman Tuhan. Makanya gereja perlu mengevaluasi, nanti kita di PMJD ya Bapak Ibu ada persidangan, nanti majelis jemaat diperluas, setelah kebaktian ini semua anggota baptis dan CD diundang untuk hadir untuk lihat. Gereja kita ini sibuknya apa? Ya. Baksos banyak begitu ya misalnya. Lomba-lomba banyak. Kegiatan-kegiatan duniawi yang seru-seru dimasukkan semua di gereja. Tapi apakah gereja akhirnya terlalu sibuk dan lupa bahwa tugas utama kita dan kewajiban utama kita adalah belajar ulang terus firman Tuhan itu. Tugas pertama, tugas utama gereja bukan hanya soal ibadah, tapi di dalam setiap kegiatan yang bahkan tampak duniawi itu, gereja harus memfasilitasi umat untuk bisa belajar firman Tuhan di dalamnya. Tapi kalau mau ibadah itu entah kenapa yang diomongin nanti ada konsumsi enggak ya? Kalau mau PD sektor atau PD syukur di rumah, berharap banyak yang datang, terus diworo-woro, monggo datang. Nanti menunya ini gitu ya, rame datang. Tapi kalau monggo mari datang kita ibadah sektor, mau mendalami firman Tuhan. Gak pakai konsumsi gak apa-apa ya, sepi. Konsumsi lebih utama daripada firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita bergerak dalam pelayanan, dalam hidup kita, hati-hati. Ya, kalau pemahaman kita itu tidak terus-menerus
makin dalam setiap hari, kita akan terjerumus pada arah jalan yang salah, pada kekecewaan, pada kemuraman sepanjang jalan hidup kita. Makanya Petrus tadi di dalam Kisah Para Rasul sangat belak-belakan mengatakan bahwa kamu yang mengira sedang taat pada firman Tuhan, kamulah yang membunuh Tuhan. Kata-kata itu menyayat sekali Bapak Ibu. Petrus berkhotbah nggak pakai sensor. Dia mengatakan kamulah yang memberontak pada Tuhan. Dan itu pedih sekali. Kenapa? Karena orang-orang ini kan sebenarnya mencintai Tuhan niatnya. Tapi prakteknya salah. Jadi kita jangan menghakimi buru-buru orang yang salah itu Bapak Ibu. Tinggal kembalikan saja. Luruskan kembali jalannya. Dan kita perlu bersabar seperti Kristus mau datang kepada mereka. Petrus mengecam kegagalan orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem hari Pentakosta itu. Karena mereka telah dibutakan oleh agenda dan doktrin-doktrin buatan manusia sendiri, pemahaman terhadap firman tafsirannya sendiri. Karena itu Petrus mengatakan di dalam suratnya tadi, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk melakukan apa agenda dan tujuan Kristus, supaya pengharapanmu bukan untuk agenda pribadimu, tapi untuk apa yang diagendakan, apa yang diberi misi oleh Allah dalam hidupmu. Nah, ini berguna untuk calon penatua yang akan diteguhkan hari ini. Bapak Ibu mungkin punya agenda dan rencana-rencana nanti kalau aku sudah jadi penatua mau begini begitu gitu ya. Belum tentu bisa begitu. Dan jangan bisa begitu. Tanya terus pada Tuhan. Agendamu apa Tuhan memilihku? Ya. Rencanamu apa Tuhan? Aku jadi berkat bagi gereja. Kalau tidak, wah sia-sia jadi penatua, rencana awalku bukan gini kok, tugasnya malah gini gitu ya. Rencana mau pelayanan kemana-mana kok rapat terus saja ya. Sampai bonyok pinggulnya karena Zoom rapat gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus melihat kepada Tuhan dan belajar kembali, bukan sok tahu, oh ini maksudnya Tuhan. Dan nanti semoga dalam PMJD kita bisa mempraktekkan itu. Apakah kita bisa mengevaluasi? Ini agenda semua yang dilakukan tahun 2025 ini rencana manusia atau rencana Tuhan? Bacaan kita pada hari ini menunjukkan hati-hati. Jangan sampai kitalah yang terlalu bersemangat sampai sebenarnya kita tidak sadar perjalanan kita malah ke Emmaus, bukan datang kepada Yesus. Yang kedua, kita juga diajak untuk hadir seperti Kristus. Mungkin ada orang-orang yang sudah pergi menjauh dari Tuhan, dari komunitas persekutuan kita. Ada orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan karena kecewa, kepahitan dengan semua yang mereka lihat tidak cocok. Bukan ini rencana Tuhan. Seperti Kristus yang belani ngikuti mereka. Tidak mengatakan, ya sudah mereka gak mau lagi ke gereja ya gak urus. Ya sudah, dia sudah terjebak dalam doktrin sesat. Gak bisa itu. Ya sudah, dia sudah dicari, dikunjungi, gak ada di rumah, hilang, ya sudah. Gak usah didoakan, gak usah dicari. Bagaimana kita mau seperti Tuhan yang mau jalan jauh Bapak Ibu. Seharian 11 kilometer. Untuk mengurus 2 orang dibanding ratusan orang yang sedang kumpul di Yerusalem, kurang lebih 500 orang. 2 ini berharga dan Tuhan membuktikan seperti gembala yang baik itu. 1 saja domba yang hilang diopeni sampai balik. Diopeninya bukan sekedar dirangkul, diajak ayo nak sini, diajari.
Sampai pegel kaki Tuhan Yesus mungkin berjalan, gitu ya. Sampai capek, sampai rasanya ini enggak sia-sia, tapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak energi, bahkan sampai kita juga ikut terluka karena harus menemani, menjelaskan, bersabar pada orang-orang yang pergi menjauh ini. Tapi itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara bukan hanya cari nyaman, pelayanan yang mudah, yang cuma hadir berdoa, yang cuma hadir nyanyi, lalu baca Alkitab saja, tapi benar-benar berjuang supaya orang-orang bisa percaya pada Kristus. Itulah panggilan kita. Dan pertama-tama, mari rendahkan hati, belajar dulu. Jangan-jangan kita lebih dahulu yang perlu belajar firman Tuhan sebelum ngajarin orang lain. Baca Alkitab, beli buku-buku rohani, saudara. Hati-hati kalau baca-baca penjelasan di internet. 1-2 kata sesat, ya. Kelihatannya rohani, ada nama Yesus di dalamnya. Wes enggak apa-apa, saya bisa baca sendiri. Beberapa bapak ibu yang rajin membaca selalu konsultasi ke kami para pendeta dan kami bilang ini sesat nih, jangan nih, gitu ya. Dibagikan link-link itu, aduh ini, ya, ini bidat ini. Dan kita tidak tahu, kita sebarkan di grup keluarga, kita sebarkan di grup mana-mana, begitu ya. Padahal satu kata kuncinya sudah membuka semuanya, ini sesat. Hati-hati saudara. Saudara pikir saudara sudah mencintai Tuhan, tapi saudara tergelincir, menyimpang kelihatannya sedikit. Tapi itu yang pelan-pelan akan menjauhkan saudara, menghilangkan damai sejahtera saudara, dan berjalan bersama Yesus menjadi kemuraman dan kekecewaan di dalam hidup kita. Selamat kembali membaca firman, biarlah kita disentuh oleh firman itu. Sang firman yang sejati adalah Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita bertobat dan siap diutus untuk melakukan firman yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Saat hening bagi kita.